Oke, untuk pelajaran hari Rabu ya, tanggal 10 Februari 2021. Di sini kita akan bahas-bahas soal lagi kayak kemarin. Nah, sekarang kita dari awal lagi. Saya mengerjakan soal-soal yang ganjil, nanti kalian coba mengerjakan soal-soal yang genap gitu. Untuk soal nomor 1, bentuk sederhana dari akar 6 kurang akar 5 dikali akar 6 tambah akar 5. Di sini kan sama angkanya, ya kan? Akar 6, akar 5. Akar 6, akar 5, cuman beda tandanya aja. Kalau sama langsung aja, akar 6 kali akar 6, 6. Min kali plus, min. Akar 5 kali akar 5, 5. Per 2 min akar 3. Kalau bawahnya bentuk akar, kalikan sekawan ya. 6 kurang 5 sama dengan 1. 1 dikali 2 plus akar 3, 2 plus akar 3 per. Ini saya tulis jawabannya 1. 1 dikali ini tetap ini kan gitu. Sekarang sama nih, angkanya sama 2, 2. Akar 3, akar 3. 2 kali 2, 4. Min kali plus min. Akar 3 kali akar 3, 3. 4 kurang 3 sama dengan 1 kan. 2 plus akar 3 dibagi 1 berarti tetap 2 plus akar 3. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 3 di situ kerjakan. Sebenarnya kalau pangkatnya negatif 1 kita balik aja biar cepet. Tapi ini kita uraikan satu-satu dulu biar nanti kalian mengerjakan soal nomor 4 agak gampangan. Di sini 4 pangkat min 1. A pangkat min 2 kali min 1 plus 2. B pangkat 2 kali min 1 min 2. C-nya jadi pangkat min 1. Per 12 pangkat min 1. A-nya pangkat 5. B-nya pangkat min 4. C-nya pangkat 1. Sekarang pangkat yang besar pindahin ke pangkat yang kecil pindahin ke pangkat yang besar. Untuk pangkat yang negatif, ya kan, pindahin ke atas. Yang 12 pindah ya negatif ke atas jadi plus gitu. Terus yang 4 nih atas negatif pindahin ke bawah jadi plus. Sekarang A-nya nih. A-nya besaran di yang bawah kan. A-nya di sini pangkat 5, di sini pangkat 2, pindahin ke bawah 5. 2 jadi negatif gitu. Sekarang B-nya. B-nya paling besar di atas. Oh, B-nya min 2. Pindahin ke atas jadi positif 4. Sekarang C-nya ada di besar yang di bawah. C-nya pangkat 1. Pindahin nih min 1 ke bawah jadi plus 1. Pindahinnya dalam bentuk pangkat ya gitu. Jadi sama dengan 12 bagi 4, 3. B-nya pangkat 2. C-nya pangkat, yang bawahnya A pangkat 3, C pangkat 2. Kita cek. 3B pangkat 2, A pangkat 3, C pangkat 2. Jawabannya yang C. Selanjutnya untuk logaritma ya. Kalau nomor 4 soalnya silahkan dilihat. Ntar saya kirim deh soalnya dalam bentuk Word. Nomor 5. 8 log 2 kita ubah. 8 itu kan 2 pangkat 3. Kita tulis aja 2 pangkat 3. Dan terus log 2 ditambah 2 log 3 akar 3. 3 pangkat setengah dikali 3 log 16 itu 2 pangkat 4 per 3 log 5 dikurang 3 log 15. 3 nya sama kan log. Kalau pengurangan jadi pembagian ya gitu. Jadi 5 dibagi 15 salah. Kemudian sifat logaritma. Sifat logaritma sini. A log B, ini pangkat M, ini pangkat N. Jadinya M per N ya dikali A log B gitu. Jadi sesuai di sini, ini pangkat 1, jadi 1/3 gitu. 1/3 dikali 2 log 2 ditambah. Ini 1/2, ini pangkat 1 ya gitu. Atau sifat logaritma yang A log B pangkat M. Itu sama dengan M dikali A log B.
M-nya pindah ke depan gitu. Nah ini dia, maaf. A log B pangkat M, M-nya pindah ke depan dikali A log B. Itu sifat logaritmanya. Sekarang kesini lagi, jadi setengah ini pindah ke depan dikali 2 log 3 dikali sama ini 4 pindah ke depan ya, dikali 3 log 2 per, jadi 3 log disederhanakan jadi 1/3. Sifat logaritma berikutnya A log A itu sama dengan 1. Kita coret ya gitu. Kayak di sini 2 log 2 sama dengan 1. Jadi 1/3 dikali 1, 1/3 kan ditambah. Ini setengah kali 4 gitu. Setengah kali 4 2. Dikali 2 log 3 dikali 3 log 2 per sepertiganya kita ubah jadi 3 log 3 pangkat min 1, 3 nya taikin ke atas, pangkatnya 1 nih berubah jadi min 1. Jadi 1/3 ditambah sifat logaritma berikutnya, kalau A log B dikali B log C, jadi ininya coret A log C ya, kayak di sini nanti dicoret gitu kan, 2 log 2 jadinya 2 dikali 2 log 2 per min 1 pindah ke depan dikali 3 log 3. 2 log 2 nya coret 1 jadi 1/3 tambah 2, 1/3 tambah 2 sama dengan 7/3 per min 1 jadi min 7/3. Min 7/3 jawabannya yang B. Soal nomor 7, di sini tempat duduk gedung pertunjukan ya, film diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak garis di belakang lebih 4 kursi dari baris depannya. Bila dalam gedung pertunjukan terdapat 15 kursi dan baris terdepan ada 20 kursi, kapasitas gedung pertunjukan adalah, jadi awalnya ada 20 kursi gitu. Artinya untuk di sini A-nya atau U1-nya 20. Kemudian selalu lebih 4 gitu di belakang, berarti bedanya 4. Totalnya ada 15 baris, berarti yang ditanya S15. Sn sama dengan N/2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Jadi S15, 15 bagi 2, 2 dikali 20 ditambah 15 kurang 1, B-nya 4. 15/2, 2 kali 20, 40 ditambah ini 14 dikali 4 sama dengan 56. Jadi 15/2 dikali 96 dibagi 2, 48 dikali 15. 48 kali 15, 04, 24, 84, 720. Jadi ada 720 kursi ya. Kita cek nomor 7, berarti jawabannya yang C. Untuk nomor 9 di sini tentang dimensi 3 ya. Jadi langkah awal nih nomor 9 kita buat kubusnya dulu. Kita buat kubus. Anggap ini kubus paling bagus, paling keren yang pernah kamu lihat gitu. Kubusnya ABCD EFGH. Tusuknya di sini 12 cm. Kemudian tangan sudut antara bidang AFH, tarik garis AFH-nya, dan CFH, tarik garis.
karena tangan yang terbentuk ya, jadi titik tengahnya di sini nih kita tarik garis. Nah, ini juga kita tarik garis ke sini nanti ke C. Nah, ini A ke C kita tarik garis bantu. Jadi sebuah segitiga. Misalkan ini titik P lah, gitu tengah-tengah ya. Jadi kalau saya gambar, ini dia di sini. Nanti segitiganya A, C, P. Segitiganya ini sama kaki ya, gitu, sama kaki. A ke P, titik sudut ke tengah-tengah atas. Rumusnya setengah A akar 6 ya. Jadi AP sama AC sama. AP sama AC. Rumusnya setengah A akar 6. Rusuknya 12, berarti setengah kali 12 kali akar 6. Coret sama dengan 6. Jadi 6 akar 6. Ini 6 akar 6, ini 6 akar 6. Kemudian A ke C, diagonal bidang kan. Rumusnya A akar 2. Jadi rusuknya 12, berarti 12 akar 2. Jadi ini A ke C 12 akar 2. Terus kalau seandainya saya tarik garis di sini, garis bagi. Siku-siku di sini, misalkan ini titik R gitu. A ke C tadi kan 12 akar 2, berarti R ke C ini 6 akar 2. Di sini 6 akar 2 ya. Saya potong nih segitiganya. Saya potong segitiganya biar enak gitu. Biar nanti jadi segitiga. Siku-siku di sini biar kelihatan enaknya. R, C, P. Ini 6 akar 2, ini 6 akar 6. Berarti kita cari tingginya ya, PR-nya pakai Pitagoras gitu. Jadi PC kuadrat miring gitu dikurang alas ya, RC kuadrat 6 akar 6 pangkat 2 dikurang 6 akar 2 pangkat 2. Jadi 6 pangkat 2 36 dikali akar 6 pangkat 2 6 dikurang 6 pangkat 2 juga 36 dikali akar 2 pangkat 2 2 36 kali 6 216 dikurang 72 sama dengan akar 144. Akar 144 sama dengan 12. Dapat sini 12 ya. Kan yang ditanya tangan kan ya. Tangan ini nih tadi nih pusatnya nih, tangan yang terbentuk antara sudut antara bidang. Berarti di sini dia nih. Nah, ini dia gitu. Kita baru cari yang ininya nih. Nah, yang di sininya, artinya yang ininya dulu. Ini sama ini sama ya gitu. Tan P desa depan bagi samping. Depan sudutnya 6 akar 2, samping sudutnya 12. Disederhanakan 6 sama 12 jadi 1/2, sisanya akar 2. Jadi setengah akar 2. Itu tan P ya. Atau kita misalkan ini X deh gitu. Ini X. Nah, artinya gini, nanti segitiganya di sini. Ini X, ini Y gitu. X, Y. Jadi tan P atau tan X tadi X ya gitu. Tan X aja. Tan X, kemudian berarti tan Y-nya juga sama gitu. Tan Y-nya sama ya, karena dia sama kaki di sini. 6 akar 2, 6 akar 6. Ini 6 akar 2, ini 6 akar 6 gitu. Jadi dia di sini setengah akar 2. Baru kita masukkan mencari yang ini nih, sini nih. Nah, tan ininya. Kita gunakan rumus, berarti ini ditambahkan gitu. Tan X ditambah tan Y per 1 min tan X tan Y. Tan X-nya setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 per 1 dikurang setengah akar 2 dikali setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 tambah setengah akar 2, setengah tambah setengah 1. Jadi 1 akar 2 ya, atau akar 2 per 1 dikurang
Setengah kali setengah seperempat. Akar 2 kali akar 2, 2. Sederhanakan, ini 2, ini 1. Jadi akar 2 per 1 dikurang setengah. Akar 2 per setengah. 1 kurang setengah, setengah ya. Akar 2 dibagi setengah sama dengan 2 akar 2. Jadi jawabannya 2 akar 2. Adakah? Kita cek. Nomor 9, 2 akar 2. Oh, jawabannya yang E. Untuk nomor 11, dia tentang komposisi fungsi ya. Inverse-nya yang ditanya. Di sini FOGX dulu kita cari. Artiannya FOGX itu FOGX. Masukkan GX ke FX ya. Jadi langkah awal kita tulis FX-nya dulu. FX-nya berapa di situ? 5X min 13 per X tambah 2. Kita ganti GX nya dengan GX. GX nya 6X min 2 kita ganti. 5 X nya dengan 6X min 2 dikurang 13. Oh 13, maaf, itu 3 bukan 13 per X. X nya 6X min 2. 6X, aduh maaf ditambah 2. 5 kali 6X 30X, ini min 10 dikurang 3 per 6X min 2 tambah 2 0 ya. Jadi 30X min 13 per 6X gitu, tambah 0. Ini kita tulis di sini tujuannya nanti karena soalnya nanti fungsi inverse-nya gitu. Min 1x. Sesuai dengan rumus ya. Ini rumusnya. Kalau dia fx-nya sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Jadi f inverse x-nya sama dengan d sama a-nya tukeran posisi. Kalau plus jadi min. Plus jadi min gitu. Itu untuk rumusnya. Berarti kalau kita ngikutin rumus di sini, tukeran posisi nih 0 ke atas. 0 itu nggak ada plus minus ya. Min 13 per 6x plus 30 pindah jadi min 30. 0 kali x ya 0 dikurang 13 berarti min 13 per 6x min 30. Nah, kita cek ada nggak min 13 per 6x min 30. Nah, yang A ya. Next, lanjut ke nomor 13. Nah, ini limit tak hingga untuk akar ya. Jadi kalau ada limit x mendekati tak hingga, di mana bentuknya itu nanti akar ax kuadrat plus bx plus c dikurang akar px kuadrat plus qx plus r. Jadi nanti rumusnya b min q per 2 akar a gitu. Nah di soal di sini yang sebelah belum akar, supaya jadi akar ini kita kuadratkan, artinya bentuknya jadi kayak gini. Limit x di sini mendekati tak hingga, soalnya akar 9x kuadrat min 6x min 1 dikurang belum akar, ini masih 3x plus 4. Jadi langkah awal ini kita kuadratkan gitu. Nah, akar, nah ini kita kuadratkan. Nah, jadi begini gitu. Paham ya? Gitu. Nah, selanjutnya kita selesaikan akarnya. 9x kuadrat min 6x min 1 dikurang 3x kuadrat jadi 9x kuadrat. 3x kali 4 12x, 12x kali 2 24x. 4 pangkat 2 16. Ini A, B, C. Ini P, Q,
R. Kita masukkan ke rumusnya. B min Q. B min Q per 2 akar A. B nya min 6 dikurang Q nya 24 per 2 akar A nya 9. Jadi min 30 per 2 kali akar 9 3. 2 kali 3 6. 30 bagi 6 5. Jadi min 5. Kita cek ada nggak jawabannya min 5. Oke, jawabannya yang E. Paham ya? Oke, lanjut nomor 15. Di sini turunan pertama dari fungsi fx sama dengan cos pangkat 5 pi min 2x. Di sini dia turunan berantai ya. Pertama turunannya berarti f aksen x sama dengan 5 pindah ke depan dikali cos pangkatnya berkurang 1, 5 jadi 4 pi min 2x dikali sekarang turunan cos jadi biar ingat begini aja sin cos itu yang bawah kasih min turunan cos berarti ini dia min sin gitu dikali min sin pi min 2x. Habis turunan cosnya, turunan yang di dalam sini gitu. Yang ada variabel x-nya ya. Oh ini nih, turunan min 2x sama dengan dikali min 2. Gitu. Jadi sama dengan nah, perhatikan di sini ya, di pilihannya di choice-nya. Di sini cosnya tertinggi pangkat 3 kan, gitu. Sedangkan di sini kita dapat cosnya pangkat 4. Berarti ini kita pecah gitu. Jadi modelnya begini nanti 5 dikali cos pangkat 3 dikali cos pi min 2x. Ini pangkat 1 pangkat 3 jadi pangkat 4 kan gitu. Min kali min plus gitu. Sin pi min 2x dikali 2 gitu. Masih ingat kan rumus sin 2A gitu. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A gitu. Jadi 2 sin A cos A itu sama dengan sin 2A ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita baca dari belakang. 2 sin cos ya kan? 2 sin cos ininya sama. Nah, ini dia sama tuh. Jadi ini jadi kita ubah bentuk. Jadi untuk yang di sini 5 cos pangkat 3 pi min 2x dikali sin 2a ininya a nya pi min 2x gitu. Kemudian jadi 5 kali cos pangkat 3 pi min 2x dikali sin 2 kali pi 2pi 2 kali min 2x min 4x. Jadi 5 cos pangkat 3 kita cek ada nggak? 5 cos pangkat 3 pi min 2x sin 2pi min 4x. Oh yang A. Jadi untuk nomor 15 jawabannya yang A. Untuk nomor 17 di sini tentang matriks. Ada matriks A, matriks B, matriks C. Jika C pangkatnya adalah transpos dari matriks C dan A plus B sama dengan C pangkat T atau C transpos nilai dari 3M plus 2N. Jadi di sini soalnya tentang A tambah B sama dengan C transpos. A-nya kita buat 3 min 1 2M ini kelihatan ya, maaf. Min 3 ditambah B nya N plus 1 3 M min N 0 sama dengan C transpos. C transpos itu baris jadi kolom ya. 5 min 4 jadi kolom, 2 min 3 nya jadi kolom. Kemudian di sini 3 tambah N plus 1 sama dengan 5 yang seletak ya, pojok gitu. 3 tambah N plus 1 sama dengan 5. 3 tambah 1 4. Jadi N nya 5 dikurang 4 sama dengan 1. Apa?
Kemudian yang di sini 2M tambah M min N sama dengan min 4. 2M ditambah M min N sama dengan min 4. 2M tambah M 3M. N-nya kita ganti dengan di sini 1 sama dengan min 4. Jadi 3M sama dengan min 4 pindah jadi plus sama dengan min 3. Sehingga M-nya sama dengan makin jelek M-nya ya. Min 3 bagi 3 sama dengan min 1. N dan M-nya dapat. Soalnya di sini 3M tambah 2N gitu. 3M tambah 2N. 3M ditambah 2N. Jadi 3 kali min 1 ditambah 2 kali 1. N-nya 1, M-nya min 1. Min 3 tambah 2 sama dengan min 1. Adakah? Oh ada, yang E. Semoga mengerti. Lanjut soal nomor 19. Di sini ada 10 soal ya kan, gitu dari 1 sampai nomor 10. Gitu. Terus suruh mengerjakan 8 dari 10 soal yang ada ya. Gitu. Berarti di sini kita gunakan kombinasi C10 8. Nomor 1, 3 dan 5 wajib dikerjakan. Di sini ada 3 soal jadinya kan ya. Itu yang wajib dikerjakan, berarti ini kita kurang 3, ini yang bawah kurang 3. Jadi C7 5. Faktorial, masih ingat kan? Kombinasi sama dengan 7 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 7 dikurang 5 faktorial sama dengan 7 faktorial 5 faktorial dikali 2 faktorial. 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5, nah tertinggi 5 sampai 5 aja, dikali 2 faktorial 2 kali 1. Coret 5 faktorialnya, 6 bagi 2 3. Jadi sisanya 7 kali 3 bagi 1 sama dengan 21. Ada 21. Oh yang A. Semoga paham. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya ya. Kita nggak usah malu, nggak usah ragu.